Halo semua, kembali lagi bersama Golden Boots. Oke guys, sesuai dengan judul, review plus playtest Lightspeed 4 Nitro yang Elite guys. Jadi sepatu ini sendiri udah gue pakai bareng kawan-kawan Nimo di lapangan Sumantri, Brojonegoro tanggal 4 Januari yang lalu guys. Lapangan Sumantri itu sendiri menurut gue kondisinya udah nggak sebaik tahun lalu ya ketika gue mainin. Tapi ya oke lah, rumputnya masih lebih mending ketimbang 4-5 tahun yang lalu. Nah, seperti biasa guys, kalau game bareng kawan-kawan Nimo itu akan ada videonya. Jadi detail mengenai playtest gua seperti biasa lah akan ada di akhir. Nah, sepatu ini sendiri nggak gua unboxing secara khusus, cuman gua tayangin di reels gua. Jadi secara singkat guys, yang gua mau review untuk dari sepatunya sendiri sebelum ke playtest adalah sepatunya ini menggunakan material yang sedikit unik gue bilang ya, dilapisi dengan tekstur di bagian uppernya guys. Membuat sepatu ini memang betul-betul berkesan mahal dengan lidah terpisah dan juga insole yang bisa dilepas guys. Insole yang cukup berbeda ya dari insole biasanya yang dipunyain oleh Specs. Di insole ini sendiri ada tulisannya Speed Heels guys. Jadi sepatu ini ringan banget, ringan lah ya, gue bisa bilang kategori ringan karena di size 43 itu di bawah 200 gram, 197 something. Nanti gue tampilin beratnya guys. Dengan tipe outsole yang agresif khas untuk sepatu speed ya. Sepatu ini sendiri cukup lentur ya kalau dari ininya. Materialnya dengan upper cukup tipis ya, di dalamnya juga bahannya seperti bahan mesh ini ya. Satu lapis guys, satu lapis bahan ini terus ditimpah dengan si tekstur ini. Itu sedikit review gue dari sepatu ini. Harganya sendiri, harga bandrolnya di 799 kalau nggak salah ya. Dan gue dapat sepatu ini di harga 899 apa ya? Gua dapat di sepatu ini di harga 765 soalnya kalau nggak salah ya, 765. Cukup tinggi untuk sepatu specs kelas elite ketika para pesaingnya masih di seputaran 700 ribuan harga bandrol gitu ya. Ini specs sudah menembus angka 899 ya kalau nggak salah ya. 899 dibanderol dan menembus 900 dengan harga setelah diskon itu 765. Tapi secara kualitas sendiri gue bisa bilang ya ini sesuatu yang nggak mudah ya, inovasi yang cukup baik dari specs gitu ya, di bagian uppernya sendiri, material uppernya. Tapi gimana kira-kira setelah gue pakai nanti di belakang guys. Oke, kita ke fitting wise dulu guys. Jadi sepatu ini seperti yang udah gue bilang ya, udah gue pakai bareng kawan-kawan Nimo di lapangan Sumantri. Dan ketika gue pakai sepatu ini, gue pakai kaos kaki yang cenderung tipis, tapi gue nggak lepas insole guys. Jadi ketika gue pakai, konfigurasi gue seperti itu ya. Dan itu cukup nyaman di gue, walaupun ya seperti biasa ya di bagian depan akan ada sedikit sisa. Nah, sepatu ini sendiri gue bisa bilang cukup ramah ya untuk kaki medium cenderung wide seperti kaki gue gitu ya. Jadi gue rasa sih kalaupun gue pakai kaos kaki anti slip atau gue pakein kaos kaki ya, yang agak tebal sih masih nggak masalah ya. Tapi untuk pemakaian pertama mungkin lu akan ada sedikit masalah. Tapi gue bisa bilang pemakaian kedua udah nggak masalah gitu ya. Untuk lu pakai kaos kaki tebal, terutama kalau kakinya seperti gue ya, kaki medium yang hampir wide. Nah itu dari segi fitting, dari segi durability setelah pemakaian pertama. Ini kan material uppernya cukup unik ya, tapi so far gue bisa bilang aman ya, nggak ada masalah di bagian kiri dan kanan setelah gue pakai satu kali di lapangan Sumantri, lapangan yang cenderung keras gue bisa bilang guys. Nah gimana dengan hasil pengalaman bermain sendiri bang? Ya sepatu ini gue bisa bilang langsung ngefit di kaki gua, nggak ada masalah, ringan, gue suka ringannya. Kalau bicara nyaman sih, gue belum ngerasain nyaman yang gimana gitu ya. Jadi masih kayak ya di level-level gue pakai Reborn lah gitu ya. Gue ngerasanya oke, gue kan fans LS20 lah seperti yang kalian tahu ya kan. Bahkan LS20 FWD gue suka juga makainya gitu ya dengan material tipisnya itu.
gue bisa bilang ketika gue pakai ini pengalaman gue ya kayak gue pakai Reborn gitu loh. Jadi maksud gue istimewa tapi sebatas itu gitu ya, nggak ada yang lebih gitu ya. Gitu guys. Dan sepatu ini sendiri nilai plusnya gue bisa bilang ya karena material uppernya bertekstur seperti ini ada teknologinya nih, ada namanya nih. Gue bisa bilang untuk dribbling ini cukup enak loh. Jadi kayak ya gitu lah ya, perasaan bolanya agak kayak ketika lo dribble mau agak sprint gitu, bolanya nggak bisa apa ya, nggak terlalu lari jauh lah ketika lo sepak untuk dribble gitu ya, karena mungkin ada pengaruh dari ini ya, gue nggak tahu. Tapi yang jelas pada game itu gue banyak banget dribble, lumayan banyak dribble gitu ya. Gue ada syuting 1 kali ke gawang, gue nggak ingat kalau gue ada umpan jauh ada atau enggak gitu ya. Tapi yang jelas sepatu ini menurut gue sih cocok untuk lo winger gitu ya, winger yang suka dribble, yang suka syuting. Gue belum ya gue udah ada coba syuting sekali ya kan. Cukup bisa ya, cukup enak lah gitu ya, gue bisa bilang. Yang jelas dribble kerasa banget, ini enak untuk dribble. Dan juga tekstur si outsole-nya yang agresif gitu ya kan. Jadi menurut gue memang sepatu ini ya untuk lo yang penyuka kecepatan gitu ya. Ringan, ada tekstur, tipe outsole seperti ini. Overall gimana bang yang lu rasain ketika pakai sepatunya? Itu tadi ya yang gue bilang, gue sih belum ngerasa ini super spesial gimana, itu gue belum ngerasa banget. Cuman pengalaman gue yang kayak mirip pakai Reborn aja. Dan ini gue baru sadar nih, yang buat sepatu ini mahal juga nih, bahan material di heelsnya ini guys, dia pakai material kayak sweat gitu ya. Jadi memang beda lah, ini kerasa mahal gitu ya. Dan ini kayaknya untuk ngelapisin si material depan ini yang cuman 1 lapisan nih gitu, mahal ini. Ya gitu ya. Jadi kayak gue pakai Reborn aja, belum ada pengalaman plus lainnya gitu ya. Cuman obviously lebih lebar daripada Reborn yang white gold gue tuh, yang gue sampai harus lepas insole di kaki kanan. Ini sih totally fine, aman. Kalau lu tanya penilaian gue secara desain, ngomongin material desain gitu ya, ini bagus. Colorway juga menurut gue ya cakep ya gitu ya, colorway yang ya cukup unik gitu ya. Ada orange, ada biru muda, ada grey gitu ya, nabrak tapi bagus juga gitu ya kan. Secara desain udah gue kasih nilai 9 ini guys. Secara kenyamanan nothing spesial banget menurut gue, kayak ngerasa gue pakai Reborn aja gitu ya. Jadi ya kenyamanan gue kasih 8,5 lah guys. Nah penilaian overall gue sendiri untuk sepatu ini, gue sih udah bisa bilang 7 ya. So layak nggak bang untuk dibeli ya? Kalau gue sih gue bisa bilang layak untuk dicoba gitu ya. Lu coba dulu, lu rasain kemewahan sepatu ini. Terus kalau lu ngerasanya nggak lebih baik daripada Reborn, ya udah balik lagi ke Reborn gitu. Karena terus terang kalau dari penilaian gue ngerasanya kayak gue pakai Reborn aja gitu. Istimewa tapi belum seistimewa itu. Oke, segitu aja dari gue guys, review plus playtest gue untuk sepatu ini. Gimana kira-kira menurut lo? Kalau ada komentar silakan bagikan di kolom komentar, kita diskusi di situ. Terus kalau pada akhirnya lo memutuskan subscribe nih setelah nonton video ini, thank you banget guys. Support terus Golden Boots. Segitu aja, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Golden Boots pamit.